Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, teman-teman, ya, kita ketemu lagi ya, melanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang web statis, sekarang kita akan belajar tentang web dinamis. Nah, bedanya yang paling mudah adalah web statis itu tanpa database, sedangkan web dinamis adalah menggunakan database. Nah, itu yang perbedaan yang paling simpel ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman ada beberapa hal yang harus Anda kerjakan dalam artian sebelum prosesnya itu nanti terjadi ya. Jadi ada harus beberapa tahapan dulu yang harus dilakukan. Yang pertama kita melakukan instalasi offline server ya. Jadi offline server ini adalah mengibaratkan online tapi tidak online ya. Artinya server kita tidak menggunakan internet, tapi server yang kita jalankan di laptop masing-masing. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, kenapa perlu itu? Karena kalau untuk web dinamis, kita memerlukan namanya itu server agar dapat terkoneksi, seperti itu ya. Nah, simpelnya kayak gitu deh. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, teman-teman saksikan video ini sampai selesai ya. Ya teman-teman, balik lagi ya, seperti yang di intro tadi dijelaskan, ada beberapa tahapan sebelum kita melakukan prosesnya. Nah, yang pertama teman-teman silahkan buka browsernya, boleh pakai Google Chrome, Microsoft Edge, atau yang lain sebagainya ya. Ketika sudah dibuka teman-teman nanti ketik aja some download ini ya teman-teman, jangan cari aja kayak gini some download gitu aja ya. Nah, nanti teman-teman akan muncul web hasilnya nih, download esam www.apacfriends.org/download html ya. Nah, nanti klik yang itunya ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan dibawa ke halaman download dari SAMP. XAMPP ya SAMP. Nah, teman-teman silakan download nih, pilih salah satu. Kalau saya downloadnya saya pilih yang ini ya teman-teman ya, yang versi 7.4.11 ini versi yang paling baru. Nah, kita pakai yang ini. Nah, punya saya di sini tertulis 64 bit ya namanya teman-teman ya. Nah, mungkin di teman-teman nanti ada yang berbeda ya, mungkin ada yang 32 ya. Nah, itu tidak masalah, sama saja. Karena itu hanya menggunakan versi dari Windows-nya. Kalau Windows saya itu versinya 64 bit ya. Jadi ada yang 32 juga. Nah, nanti silakan teman-teman download aja ya. Oke, kalau sudah selesai nih, punya saya sudah selesai ya, karena sudah saya download sebelumnya, di sini sudah muncul. Oke, teman-teman kalau sudah selesai downloadnya, nanti kita lakukan instalasi ya teman-teman ya. Nah, caranya diklik aja, di open aja. TDES. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman kalau muncul seperti ini, warning important dan bla 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 bla, ini diklik OK aja. Nah, nanti muncul setupnya, kita pertama klik next. Ini biarkan seperti ini, next lagi. Ini biarkan seperti ini, nanti diinstal di folder C-nya ya, SAM ya. Oke. Kalau mau diinstal di folder lain boleh ya, atau di drive lain boleh, tapi bagusnya ditetapkan saja di situ. Atau kalau mau berbeda juga oke, ini saya ganti ya. Kalau punya kalian tetapkan aja di C aja biar nanti tidak bingung ya, biarkan di situ aja. Ini punya saya ganti di drive D kalau punya saya. Ini saya kasih next. Bahasanya ada pilihan, kalau bisa bahasa Denmark boleh dirubah ya, tapi kalau kita pakai Inggris aja deh. Terus next. Oke, learn-nya ini kita uncentang saja. Nah, terus di next. Terus di next. Oke, kemudian kita tunggu prosesnya sampai
selesai. Nah, teman-teman, jika muncul seperti ini ya, Windows Defender Firewall is blocked, nah, ini pilih allow access ya teman-teman ya. Tapi kalau di teman-teman tidak muncul berarti tidak masalah ya. Tapi kalau muncul seperti ini diklik allow access-nya aja. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Nah, teman-teman, ini prosesnya sudah selesai ya. Ini kalau dicentang nanti artinya ketika kita klik finish, nanti exam namanya itu SAM control panelnya akan langsung terbuka ya, teman itu. Ini boleh di kayak gini aja karena kita akan langsung ke praktik ya. Oke, kemudian diklik finish teman-teman ya. Nah, teman-teman, nanti kalau SAM control panelnya sudah terbuka otomatis, nanti bentuknya seperti ini. Dan jika di punya teman-teman tidak terbuka otomatis, nanti silahkan cari di tekan tombol startnya ya, nanti tinggal dicari di program filenya. Nah, nanti dicari ya, kayak gini ya. SAM control panel namanya. Itu nanti sama aja, nanti tampilnya pasti akan seperti ini. Nah, di sini yang perlu disetting pertama adalah di bagian Apache di sini ya teman-teman ya. Ini ada Apache dan MySQL. Nah, ini harus di start. Kemudian ini juga harus di start. Nah, nanti apabila muncul seperti ini lagi, silahkan diklik allow access lagi. Nah, di sini server kita artinya aktif ya. Jadi ceritanya kita ini kayak punya internet sendiri di laptop kita ya, kayak gitu ya. Jadi kita punya server sendiri meskipun kita tidak lagi terkoneksi dengan internet ya. Nah, ini kita punya server kita. Nah, di sini agar mengetahui server kita itu sudah jalan di bagian modul Apache sama MySQL kan berwarna hijau ya. Kemudian di bagian PID-nya akan muncul seperti ini. Kemudian di portnya ada pasti muncul port 80 dan 443. Kemudian di sini portnya adalah 3306. Dan yang paling mudah diketahui adalah di bagian actionnya nanti akan berubah menjadi stop ya. Jadi artinya kalau kita klik stop nanti akan menghentikan Apache-nya. Nah, Apache ini adalah sebagai ceritanya seperti emulator untuk website kita ya. Jadi sebelum kita online kan, nanti kita akan coba online di laptop kita. Nah, ini tuh menggunakan Apache ya. Jadi itu ceritanya kayak internet apa namanya ya, internet emulator lah seperti itu ya gampangnya. Oke, nah ini kita minimize. Nah, teman-teman kita ngeceknya kembali teman-teman buka browsernya saja. Buat sebuah tab baru. Silakan teman-teman ketikkan localhost ya. Localhost gitu aja ya, di enter ya. Localhost teman-teman nanti kalau di baik di Microsoft Edge atau Google Chrome ketika mengetikkan localhost nanti biasanya ada yang nih, kalau di sini namanya Bing Search ya. Nah, ini nanti bedanya. Ini jangan diklik teman-teman ya, tapi harus diketik ya. Diketik sini ya. Localhost kayak gini ya. Nanti kan biasanya kan muncul banyak nih. Nah, yang ini jangan dipilih tapi yang diketik tadi langsung di enter karena nanti hasilnya akan berbeda. Kalau kita pilih yang di bawah-bawah ini nanti akan masuk ke pencarian ya, pencarian via internet. Nah, yang ini kita akan tidak menggunakan internet. Itu klik aja seperti itu terus ditekan enter ya. Nah, ketik localhost terus ditekan enter. Oke. Nah, seperti ini jadinya nanti. Akan muncul pemberitahuan SAM Apache plus MariaDB, PHP dan Perl. Nah, di sini jika teman-teman tadi gagal dalam mengetik localhost, nah teman-teman bisa langsung ketik ini juga nih, localhost garis miring dashboard. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu tampilan. Nah, kalau sudah ini muncul artinya server kita sudah oke, sudah jalan ya teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman di materi ini kita akan membuat sebuah database. Ya.
teman-teman pasti belum pernah kan buat database ya. Nah, jadi kita akan buat di sini. Langkah pertama di sini kita klik ini teman-teman, PHP My Admin. Ini kita klik ya. Klik, nanti akan berubah apa namanya linknya menjadi localhost PHP My Admin. Nanti ketika ingin mengakses database-nya kita menggunakan link yang ini ya. Nah, localhost /PHP My Admin. Nah, untuk membuat sebuah database baru teman-teman, di sini ada menu database ya. Ini saya klik yang ini ya. Klik yang ini. Kalau ingin bahasanya diganti, saya nih pakai bahasa Inggris. Jika teman-teman ingin mengganti, silahkan pilih yang lain bahasanya. Ada bahasa Indonesia juga, tapi saya pakai yang bahasa Inggris aja ya. Oke, klik menu database-nya. Nanti muncul seperti ini. Nah, di bagian database-nya teman-teman silahkan buat ya. Ini di sini kita buat nama database. Misalnya di DB terus nama kalian ya. Kayak gitu, terus kemudian klik tombol create-nya di sini. Oke, nah nanti kalau berhasil teman-teman nanti akan muncul di sebelah kirinya di sini. Nah, ini akan muncul DB-nya ya. Nah, udah berhasil. Nah, kemudian kalau sudah berhasil juga nih nanti akan langsung otomatis terbuka. Nah, ini keterangannya ya, database. Ya, artinya kita sudah di dalam database kita. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat sebuah tabel. Tabelnya itu yang kita dasarkan dari table yang pernah teman-teman buat, yaitu tabel tumbuhan ya. Nah, ini saya buka dulu teman-teman ya di sini. Nah, kemarin kan kita sudah punya tabel nih, ada nama, ada jenis, sama ada manfaatnya ya. Nah, ini nanti akan kita rubah teman-teman. Kalau yang awalnya kita mengisinya secara manual, nanti akan kita isi atau kita akan taruh di sini berdasarkan data dari database. Nah, yang pertama kita akan membuat database-nya dulu ya. Ini tadi sudah buat, kemudian akan kita buat table ya. Karena ini tentang sayuran atau tumbuhan hijau, di sini akan kita buat ya. Jadi nama tabelnya nanti yang isinya adalah data-data sayuran atau tumbuhan hijau. Nah, kita akan buat di sini. Nama tabelnya misalnya kita buat tumbuhan hijau, gitu ya. Nah, teman-teman di sini diusahakan tidak menggunakan spasi ya. Tapi kalau memang harus ada pemisahan kata, itu digunakan underscore. Nah, ini untuk kolom teman-teman, nanti kolomnya bisa seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ya teman-teman ya, 1, 2, 3, 4. Ini kan kita buat kolomnya tetap 4. Kemudian kita klik tombol go. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah pengelolaan dari database, namanya database MySQL ya. Nah, teman-teman, yang pertama kita buat misalnya ID tumbuhan ya. Begini ya. Kemudian nama tumbuhan, nama jenis aja deh ya. Ini kita ganti supaya singkat aja, nama aja. Ini juga ini pakai ID aja. Jenis, kemudian ada manfaat. Ini kemudian ada tipe data. Tipe datanya tetap kita pakai int, itu integer atau nanti isinya angka. Nama kita pakai varchar. Varcharnya adalah berupa teks, baik angka maupun huruf. Kemudian jenisnya ini kita kasih varchar juga sama. Manfaatnya kita pakai teks ya. Nah, teman-teman. Nah, nanti bedanya teks sama varchar ya. Nanti akan kita lihat di bagian length atau panjang dari karakternya. ID kita misalnya kita taruh 5 aja. Jadi karakter yang nanti 5 itu artinya satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. Jadi nanti bisa dengan ini kita isi 5, nanti datanya itu di tabel ini bisa menampung 99.999 data.
Nah, itu ya. Kemudian namanya kita isi misalnya 25 aja. Nah, di sini kemudian jenisnya jenis itu nanti isinya sayuran dan tumbuhan. Nah, kita hitung dulu panjangnya 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7. Nah, berarti kita isi 8. Teks di sini kita isi. Nah, bedanya varchar sama teks adalah kalau varchar itu dia wajib harus diisi ya, tapi kalau teks itu tidak. Bedanya lagi kalau teks itu nilai atau panjang dari karakternya itu bebas ya, tidak ada batasan. Tapi kalau varchar biasa umumnya diberi batasan ya. Jadi kalau varcharnya 25 berarti karakter bisa menampung karakternya sepanjang 25 karakter termasuk spasi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya teman-teman geser ke samping kanan ya. Ini di paling bawah. Ini geser. Nah, di sini di bagian indeks kita pilih primary key. Primary key ini adalah sebuah karakter unik nanti yang mendefinisikan dari record yang sudah kita buat. Primary nanti muncul kayak gini, ini diklik OK aja. Go, sorry. AI-nya boleh kita centang. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke. Kalau sudah teman-teman di pojok sini ada save di bawah ya. Nanti klik tombol save-nya aja. Nah, nanti kalau sudah benar teman-teman akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini datanya masih kosong ya, nggak apa-apa. Nah, kita coba isi satu aja dulu ya, agar datanya nanti ada kelihatannya. Ini teman-teman klik tombol insert. Ya sebelum itu di sini teman-teman di atas ini kita sudah masuk ke dalam tabel ya. Ini server kita, ini database kita, kemudian ini adalah table kita. Atau teman-teman nanti bisa mengklik di bagian kanan ada tabel tumbuhan hijau di sini. Nah, itu nanti kalau ini diklik nanti tampaknya akan seperti ini juga. Oke, kita coba isi satu atau dua dulu ya. Nah, kita isi insert. Oke. Nah, untuk ID-nya teman-teman tidak usah diisi. Nanti tadi di setting itu ada yang kita centang di kolom AI itu atau auto increment namanya. Itu nanti akan mengisikan otomatis. Jadi kita tidak perlu isi ya. Hanya khusus di kolom ID ya teman-teman ya. Nah, ini kita copy dulu deh untuk contoh ya. Pertama namanya bayam. Jenisnya sayuran. Kemudian manfaatnya zat besi. Ini ya bayam, sayuran zat besi ya. Oke. Terus kita ke bawah lagi nih. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Kita copy yang kedua. Kangkung. Ini sama sayuran. Ini lupa misalnya kayak gitu. Oke. Nah, kalau sudah di sini ada tombol go paling bawah sini ya, pojok sini. Kita klik go-nya. Oke, nah di sini ada muncul pemberitahuan dua row insert. Jadi ada dua baris data itu sudah masuk. Oke, benarkah seperti itu? Nah, teman-teman klik tombol browse di sini. Ini masih di server, database sama tabel tumbuhan hijau ya. Klik tombol browse-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ada kalau primary key-nya 1 berarti dia bayam. Kalau primary key-nya 2 atau ID-nya 2 berarti dia kangkung. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman singkat cara membuat database dan table ya teman-teman ya. Dan teman-teman untuk sistem itu umumnya terdiri dari satu database dan banyak table ya teman-teman ya. Nah, teman-teman untuk tugas nomor 1 ya teman-teman ya. Tugas ketiga untuk nomor 1, kalau tadi teman-teman sudah bisa membuat table tumbuhan hijau, nah teman-teman silahkan buat table untuk manfaat akar-akaran. Nah, caranya teman-teman silahkan diputar lagi videonya bagaimana cara membuat sebuah table. Nah, kira-kira kan mirip-mirip seperti ini nanti jadinya. Nah,
Caranya itu teman-teman tinggal klik tombol new di sini. Nah, ini sama nih caranya nih. Tekan tombol new di sini ya. Nanti tinggal dibuat. Nah, saya cobain dulu. Klik. Nah, nanti nama tabel yang ditaruh di sini. Kemudian di sini dimasukkan ya. Nah, misalnya kasus nih teman-teman. Ya, ini supaya ini dulu ya kasusnya ya. Misalnya kasusnya nih ada ID, nama, jenis, manfaat, dan ada tambahan lagi nih di sini. Misalnya apa gitu ya. Nah, berarti nanti misalkan di sini ada ID dan sebagainya kurang satu nih. Ini kan kurang satu nih baru 4. Kita kan perlu satu lagi nih. Nah, teman-teman tambah di sini add satu kolom ya. Terus diklik tombol go. Jadi dia nanti akan menambahkan satu kolom lagi di situ. Kita coba ya. Tombol go. Nah, nanti akan muncul sini. 1 2 3 4 5 ya. Ini nama tabelnya, ini adalah nama fieldnya 1 2 3 4 5. Yap. Nah, itu untuk soal pertama dari tugas ketiga. Nah, teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Berikutnya nanti di video-video berikutnya kita akan mencoba bagaimana mengintegrasikan database ke dalam sistem kita yang ini. Kemudian kita akan melakukan fungsi tambah data, edit data, hapus data pada tabel yang ini. Oke, semoga ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.